Pranita Widya Ditama, seorang mahasiswi biologi dari universitas yang melahirkan begitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk kali ini topik menarik apa ya yang akan kita bahas? Nah, teman-teman tahu tidak kalau makhluk hidup terkecil yang ada di muka bumi ini itu menjadi peran yang sangat penting dalam dunia perindustrian kita di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Itu dia adalah mikroorganisme yang bakal banyak dipelajari oleh seorang microbiologist. Microbiology itu apa sih, Kak? Seberapa pentingnya mikroorganisme itu bagi dunia perindustrian kita? Dan apakah benar kalau mikroorganisme itu akan menjadi pusat hidup bagi dunia perindustrian di seluruh dunia? Kita akan menjawabnya satu persatu dan ikuti video seterusnya. Yang pertama, apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil, bahkan dilihat secara mata itu tidak bisa atau bisa dikatakan tidak dapat dilihat dengan kasat mata kita, yang biasa disebut mikroorganisme. Mikroorganisme itu jenisnya ada banyak, yang salah satunya yang paling berperan penting dalam dunia perindustrian kita adalah bakteri. Nah, mikrobiologi ini tuh pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1675. Ini dia orangnya. Jadi teman-teman, sebenarnya mikroorganisme itu tidak dapat kita pungkiri sebenarnya itu adalah mendominasi di muka bumi ini. Nah, jadi mikroba ini tuh dimanfaatkan oleh manusia dalam beberapa bidang. Salah satunya adalah mikrobiologi industri atau di bidang perindustrian. Nah, teman-teman, sejarah dari mikrobiologi industri ini tuh dimulai dari yang namanya proses fermentasi. Kita ketahui bahwa fermentasi itu tidak begitu asing di telinga kita, bukan? Jadi proses fermentasi alkohol seperti pembuatan bir dan wine itu dimulai pada abad ke-19. Yang pada akhir abad ke-19 ini, Louis Pasteur dan para pengikutnya seperti Emil Christian Hansen itu mengembangkan penggunaan mikroorganisme untuk fermentasi makanan dan juga minuman seperti bir, anggur, dan juga yogurt. Nah, melalui berbagai perubahan kimia biologis, alkohol dan bahan-bahan yang lainnya ini dibentuk dari buah anggur tersebut. Ketika memasuki ke abad 20, bidang mikrobiologi industri ini tuh sangat cepat berkembang menjadi dua arah, yaitu dasar dan arah terapan. Dalam bidang terapan, perkembangan praktis dari Koch memperluas kemajuan di bidang medis dan imunologi. Ketika pada akhir abad 20, semua subdivisi mikrobiologi terapan dalam bidang tersebut itu dimasukkan ke dalam ekologi mikroba. Nah, ketika memasuki awal pertengahan abad 21, ada penemuan penting yaitu penemuan bakteri baru dan klasifikasinya atau taksonomi bakteri. Ketika akhir abad 20 hingga sekarang, teknologi rekayasa genetika itu memungkinkan perkembangan mikroorganisme yang dioptimalkan untuk produksi beberapa produk atau berbagai beragam produk, mulai dari obat-obatan sampai dengan bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, teman-teman, mikroba yang digunakan dalam perindustrian ini tuh ada banyak. Yang pertama, industri makanan dan minuman. Yang kedua, pada bidang industri farmasi dan juga bioteknologi. Yang ketiga, pada dunia perindustrian pertanian. Nah, yang keempat, ada industri energi. Nah, itu dia teman-teman alasan mengapa pentingnya suatu mikroorganisme dalam dunia perindustrian dan juga betapa pentingnya mikrobiologi atau seorang microbiologist industri dalam dunia perindustrian kita. Ketika tidak ada mikroorganisme atau ketika tidak ada seorang microbiologist yang menemukan bahwa suatu mikroba itu dapat kita gunakan menjadi produk yang akan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oke teman-teman, itu dia penjelasan singkat dari saya Yunista Vita, seorang microbiologist Prodi Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Itu dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan bye-bye.